Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 490. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mengaum, auman singa tiba-tiba terdengar. Ukuran singa naga emas melonjak hingga 800 kaki. Itu dipenuhi dengan napas tingkat 9 periode perampokan. Pada saat tiba-tiba keluar dari pintu wilayah rahasia, suara sederhana dan jujur terdengar, "Saudara kedua, blokir jalan kembali." Bagus. Kera iblis berubah menjadi sinar cahaya hitam ungu, berbalik dan melintasi kehampaan sejauh ribuan mil. Pada saat dia muncul di belakang Su Heiyuseng, dia melambaikan tongkat besar dan menyapu punggung Su Heiyuseng. Sebuah tongkat menyapu, dan kekosongan meledak karena terkejut. Su Heiyuseng merasa tidak enak. Dia menghindar dengan berbahaya. Ketika dia menarik tongkat dari belakang, tiba-tiba, ada angin kencang di atas kepalanya. Setelah singa naga emas bergegas keluar dari pintu tempat rahasia, dia menginjak kepala Su Heiyuseng dengan cakar singa kuku depan kirinya. Su Heiyuseng terkejut, setelah menemukan ranah singa naga emas, tertawa dan berkata, "Itu hanya singa iblis di tahap ke-9 perampokan." Su Heiyuseng dipenuhi dengan kekuatan gelap surga kematian. Pergelangan tangannya berputar cepat. Tiba-tiba, sinar pedang yang berubah dari kekuatan 6 surga kematian merobek kekosongan dan memotong kuku depan kiri yang diinjak oleh singa naga emas. Engah. Tiba-tiba, kuku depan kiri singa naga emas dipotong 6 luka tulang yang terlihat dalam, dan darah tumpah dari kehampaan seperti sungai. Dang-dang. Segera, 6 pedang kekuatan kematian surga memotong tulang kuku depan kiri singa naga emas, disertai dengan gugusan bunga api, membuat suara seperti persimpangan emas dan besi. Ini, bagaimana mungkin? Su Heiyuseng berseru kaget, bagaimana situasinya? Bagaimana monster Huangfu Shengzong begitu kuat satu per satu? Kekuatan 6 cara surga kematian, pedang itu cukup untuk memotong senjata abadi kelas menengah, tetapi itu tidak bisa memotong tulang kuku depan kiri singa iblis. Ketika Su Heiyuseng kehilangan suaranya dan berteriak, kera iblis itu mengaum dengan liar. "Kamu orang tua sudah mati. Kamu berani menyakiti saudaraku. Aku ingin kamu mati hari ini." Sihir gelap kera iblis mengalir ke tongkat raksasa di tangannya, dan kekacauan yang kejam untuk membunuh Su Heiyuseng di udara. Setelah tongkat peri gigi serigala dihancurkan, Su Heiyuseng mengalami serangan balik. Sekarang dia hanya bisa mengirimkan 80% dari kekuatannya. Tapi dia 80% sombong, cukup untuk menyerang titik vital kera iblis, singa iblis, dan membunuh kedua binatang buas itu. "Aku tidak memamerkan kekuatannya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku pandai menggertak?" Su Heiyuseng dipotong oleh singa naga emas begitu dia berbicara, "Orang tua, mati." Terlepas dari luka besar dan mengejutkan di kuku depan kiri, singa naga emas mengibaskan sayapnya untuk menghalangi langit dan matahari, dan masih menukik ke arah Su Heiyuseng. Kuku kanan depan tiba-tiba menginjak kehampaan, dan Su Heiyuseng berguling. Meskipun singa naga emas hanya dalam perampokan tahap ke-9, karena ia pandai terbang, serangannya saat ini tidak sekuat kera iblis, tetapi kecepatannya lebih baik daripada kera iblis. Kecepatan cepat. Setelah Su Heiyuseng menemukan bahwa ada monster dan singa di atasnya, dia bertaruh dengan putus asa. Saat dia buru-buru menghindari serangan kera iblis, dia melayang ke langit, berubah menjadi busur, dan melewati singa naga emas. Setelah kuku depan kanan diinjak oleh singa, cahaya pedang meledak tiba-tiba, menebas leher singa naga emas. Engah. Singa naga emas lolos dari pedang yang mematikan, tetapi lehernya dipotong dengan luka yang panjang. Pergi ke neraka. Ketika Su Heiyuseng mengejar kemenangan dan membunuh singa naga emas lagi, suara marah dan indah tiba-tiba terdengar dari langit. "Kamu menyakiti saudaraku, manusia yang rendah hati. Kamu pantas mati." Merengekkan. Boom. Tiba-tiba terdengar ledakan suara ledakan udara di sebelah kiri. Segera,
Su Heiyuseng merasakan langit bergetar di kejauhan. Bau berbahaya datang dari kiri. Pada saat dia buru-buru menyerah mengejar singa Dewa Naga Emas, Su Heiyuseng menemukan bahwa ada sihir hitam seperti gelombang mengerikan di kehampaan di sebelah kiri. Dan di lautan sihir seperti ombak yang mengamuk, ekor naga yang penuh dengan sisik hitam dan besar menariknya ke arah dirinya sendiri. Su Heiyuseng, yang menderita serangan balik, berteriak ke langit dengan teriakan aneh, dan ketika dia hampir menghindari ekor naga yang ditarik oleh Moer, ekor raksasa singa naga emas di atas kepala ditarik. Tidak. Su Heiyuseng tidak bisa menghindar di udara. Lengan kirinya ditarik oleh taji tulang ekor singa naga emas, puff. Seluruh lengan kiri terpotong dalam percikan darah. Ah, lenganku! Su Heiyuseng berteriak, dan melarikan diri ke barat laut dengan panik, berteriak dengan suara serak, 4 rekan Taois datang dan bantu saya. Faktanya, pada saat ini, Su Heiyuseng tidak perlu meminta bantuan. Xiahou Ge, Sui Zuyue, dan Tang Haokong dari tingkat 3 alam eklosion yang jaraknya 100.000 mil, dan Tang Haoshi dari tingkat 2 alam eklosion, semuanya terbang menuju pintu alam rahasia dengan seluruh kekuatan mereka. Selain keempat kekuatan utama, kecuali Tang Yongsheng, Nangong Qingqian, Tuo Balin dan Ruyan Wuji, tidak mengikuti untuk membunuh kera iblis di udara. Barang-barang lama, apakah kamu tidak ingin maju? Mengapa kamu ingin melarikan diri sekarang? Ketika suara tawa Tan Yun terdengar, dia menunjukkan langkah surgawi Hong Mengnya, melintasi kekosongan 2000 mil dalam sekejap, melihat 4 kekuatan kuat yang mau membunuh, dan sentuhan jahat keluar dari mata bintangnya. Hal-hal lama, tunggu sampai kamu datang. Tan Yun berbicara sebentar, menjulurkan jari, menunjuk ke samping ke arah Su Heiyuseng, yang kehilangan lengannya, dan berkata dengan suara keras, dia hanya bisa dikumpulkan. Tan Yun bermacam-macam, pergi dari ini. Pada saat ini, Su Heiyuseng, yang dikejar oleh kera tua, Moer, dan singa naga emas, berteriak marah pada Tan Yun. Persetan denganmu. Tan Yun menguraikan sentuhan kekejaman di sudut mulutnya dan berteriak, api Hongmeng. Bas. Dalam sekejap, nyala api Hongmeng setinggi 900 kaki tiba-tiba meledak dari telapak tangan kanan Tan Yun dan menelan Su Heiyuseng. Ah! Suara yang sangat tragis menembus langit, dan Su Heiyuseng di lautan api tiba-tiba, meskipun dilindungi oleh kekuatan surga kematian, dapat meledak dari api besar berdiameter 900 meter, kulitnya benar-benar terbakar. Meleleh. Dia tidak berani berhenti, karena begitu dia berhenti, dia akan dikejar oleh 3 binatang buas di belakangnya dan dikepung sampai mati. Anak Tan Yun, aku ingin kamu mati. Su Heiyuseng seperti anjing yang berduka. Suara kemarahan tiba-tiba berhenti dan mengaum, api apa ini? Tapi itu adalah api es besar berwarna biru es setinggi 800 kaki. Setelah mengalir keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun, itu menelan Su Heiyuseng dan berubah menjadi gunung es setinggi 800 kaki, yang membekukan Su Heiyuseng di dalamnya. Tiba-tiba, daging dan darah tubuh Su Heiyuseng yang tidak manusiawi yang telah dibakar sebelum meleleh menjadi es lagi. Buka untukku. Bang bang. Tiba-tiba, gunung es setinggi 800 kaki runtuh. Tetapi tepat sebelum Su Heiyuseng berhenti, sekarang singa naga emas dan kera berada di depan Moer dan muncul ratusan mil di belakang Su Heiyuseng. Tan Yun, bajingan kecil, mati untukku. Su Heiyuseng berpikir bahwa meskipun dia terluka parah, dia bisa membunuh Tan Yun dan menunggu sampai bala bantuan tiba. Karena dia menemukan bahwa bala bantuan telah terbang 40.000 mil di belakang Tan Yun. Benarkah? Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Tan Yun berkata dengan tajam. Su Bing pegang dia. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, tiba-tiba, Sen Su Bing dipenuhi dengan kekuatan domain ruang dan waktu. Mengenakan gaun bunga emas, dia seperti peri emas, keluar dari pintu rahasia di sebelah kiri Tan Yun. Kecepatannya begitu cepat, seolah mengabaikan batasan ruang dan waktu. Jalan waktu dan ruang, menjebak batas dewa. Ketika suara Sen Su Bing terdengar, tiba-tiba ada kejutan di kehampaan ribuan mil. Tiba-tiba, batas dewa yang terperangkap dengan diameter 20.000 mil muncul, menyelimuti Su Heiyuseng, Tan Yun, Moer, pria besar dan kera tua.
Penghalang dewa yang terperangkap ini adalah kekuatan supernatural Sen Subing. Dia adalah Raja Dewa Ruang dan Waktu yang terkenal di dunia dewa. Meskipun dia hanya memiliki 7 tingkat domain ilahi, dia sangat yakin bahwa batas ini cukup untuk menjebak Su He Yuseng yang terluka parah. 9 napas sangat pendek, tetapi 9 napas pendek ini cukup bagi keratua dan 3 binatang untuk mengejar Su He Yuseng dan menghancurkannya. Berdengung. Di dalam penghalang dewa yang terperangkap, kekuatan domain waktu dan ruang dengan cepat menyatu ke dalam ruang dan waktu yang independen, dan tiba-tiba ruang waktu di dalam penghalang meroket dari radius 10.000 mil ke radius 100.000 mil. Dalam pikiran Sen Subing, Tan Yun dan ketiga binatang itu tidak terpengaruh oleh perbatasan. Di mata mereka, batas dewa yang terperangkap masih ribuan mil. Dengan jarak 10 kali jarak antara waktu dan ruang, Su He Yuseng merasa bahwa kecepatannya tidak melambat, tetapi dia ngeri menemukan bahwa kecepatan kera iblis, singa naga emas, dan naga ajaib di belakangnya tiba-tiba meningkat. Tajam, lebih dari miliknya. Beberapa kali lebih cepat. Dalam sekejap, dia menyusul. Mengaum. Su He Yuseng berteriak histeris, "Jalang, tidak peduli seberapa kuat batasmu, kamu tidak bisa menjebak diriku karena keadaanmu yang rendah. Hancurkan untukku." Segera, Su He Yuseng mencoba yang terbaik untuk meledakkan kekuatan besar surga kematian, seperti gelombang hitam, menelan kekosongan di penghalang. Boom! Saat berikutnya, dalam guncangan langit, batas dewa yang terperangkap runtuh sepenuhnya. Melihat adegan ini, Tan Yun tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Su He Yuseng dengan tenang dan acuh tak acuh, yang kehilangan lengan kirinya dan terluka parah. "Pak Tua, bagaimana jika kamu memecahkan penghalang es biasa? Kamu hanya memiliki jalan buntu." Tapi kera iblis telah mengayunkan tongkatnya ke arah Su He Yuseng, dan menghantamkannya di kepala. "Tidak!" Su He Yuseng, yang sudah tidak dalam bentuk manusia, berteriak dengan suara serak, "Jika kamu tidak menyerangku, aku tidak akan menjadi lawanmu." Tidak mau marah, Su He Yuseng tidak bisa menghindar. Ketika seluruh lengan kanan terkena tongkat raksasa gelap, itu meledak terbuka. Uff! Su He Yuseng menyemburkan darah dan menghanguskan tubuhnya, terbang menuju pintu rahasia di sisi timur seperti bola meriam. "Sial, kamu beruang besar. Hahaha, sepertinya aku di sini pada waktu yang tepat. Makan paluku." Pada saat ini, Raja Beruang Naga Tianluo, yang baru saja bergegas keluar dari pintu wilayah rahasia, melambaikan telapak tangan kanannya, dan palu besar di tangannya berubah menjadi cahaya hitam, yang meledakkan Su He Yuseng di udara. "Aku tidak mau." Klik, bang. Dalam ratapan Su He Yuseng seperti babi, seluruh tubuhnya berubah menjadi awan darah. Ketika tulang dan daging dan darah yang patah mekar dari kehampaan, keempat janin kematiannya yang halus berubah dari kabut darah. Pada saat ini, mata Namong Kingqian pada perahu roh yang berjarak 100.000 mil akan pecah dan berteriak, "Tan Yun, tolong jangan bunuh tuanku demi Yukin." Kemudian, pengetahuan spiritualnya menyelimuti Namong Yukin di gerbang alam rahasia berteriak, "Kiner, biarkan Tan Yun melepaskan tuan ayah." Namong Yukin tampak dingin dan mengerikan, "Tuan Suci Namong, aku, Yukin dan Ruksue, tidak memiliki ayah seperti binatang buas. Kiner, bagaimanapun, kamu juga keluarga kerajaan Namong." Tanpa menunggu kata-kata Namong Kingqian, Namong Yukin menyela, "Tuan Suci Namong, jangan lupa bahwa Anda menurunkan saya dan Ruksue menjadi orang biasa, dan kemudian memerintahkan agar saudari kita tidak masuk ke dinasti Suci Namong dalam kehidupan ini. Aku memberitahumu, bahkan jika tidak ada hal seperti itu, naik turunnya dinasti Suci Namong tidak ada hubungannya denganku." Namong Yukin berkata, memikirkan ayahnya yang lebih rendah dari binatang, tubuhnya yang halus bergetar dan bayangan indahnya melintas. Dia muncul di sebelah Tan Yun dan melambaikan telapak tangan di udara untuk melenyapkan janin abadi Su He Yuseng. "Namong Yukin, bajingan, jika aku menangkapmu, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Namong Kingqian sangat marah. Pada saat ini, 3 janin abadi Su He Yuseng yang tersisa tidak panik. Dia berkata dengan suara keras, "Tan Yun, kamu tidak bisa membunuh yang ini. Jika kamu membunuh tuanku, kalian semua Huangfu Seng Song akan dikuburkan bersamanya."
Saya katakan bahwa saya dari Zhongnan Xianshan. Jika Anda membunuh saya, kekuatan sanksi dari Zhongnan Xianshan akan menghancurkan Huangfu Shengzong Anda. Mendengar pidato itu, Tan Yun tidak banyak berpikir, saya tidak tahu tentang Zhongnan Xianshan. Saya hanya tahu bahwa Anda akan dimusnahkan oleh abu terbang. Tuan, tunggu sebentar. Setelah Komandan Pembunuh Huangfu Guchong, bersama dengan Song Huixin, Tian Lao dan Wei Kuan, terbang keluar dari pintu tanah rahasia, dia berkata dengan tatapan kuat, Tuan, pengaruh Zhongnan Xianshan sangat besar. Tan Yun melambaikan tangannya dan menyela, dengan nada yang sangat sombong, tidak peduli apa kekuatannya, aku akan membunuh benda tua ini terlebih dahulu. Sekte Master Tan, kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. 3 janin abadi Suhe Yuseng ketakutan. Kamu bahkan tidak tahu kekuatan-kekuatan sanksi di Zhongnan Xianshan. Tidak masalah jika kamu tidak tahu. Aku bisa memberitahumu sekarang. Tanpa menunggu kata-katanya, Tan Yun meraung marah, aku tidak ingin tahu sekarang. Aku hanya mengenalmu. Kamu melecehkan tunanganku Sen Subing. Pergi ke neraka, barang lama. Tan Yun berkata bahwa suara itu jatuh, dan dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan domain Hongmeng langsung memusnahkan 3 janin abadi Suhe Yuseng. Tan Yun, kamu bajingan kecil, kamu mati. Namong Qingqian di kapal roh mengutuk. Namong Qingqian, kau menunggu Lao Su. Setelah Tan Yun mengutuk, kesadaran spiritual menemukan bahwa 4 kekuatan alam eklosion telah terbang 3000 mil di belakangnya. Di belakang Xiaoho, 3 tingkat Sui Zuyue dan Tang Haokong di alam bulu menyeringai, dan keduanya berkata kepada Xiaoho, ayo bunuh kera iblis. Setelah kamu membunuh Tan Yun, pergi dan hadapi singa iblis. Sui Zuyue dan Tang Haokong, yang merupakan tingkat 3 eklosion, tertawa muram. Mereka berbisik kepada Xiaohu Ge, mari kita bunuh kera iblis. Setelah kamu membunuh Tan Yun, pergi berurusan dengan singa iblis. Oke, Xiaoho berkata, Tang Haoshi tingkat 2 eklosion, kamu pergi untuk berurusan dengan naga ajaib di tahap ke-9 perampokan. Orang-orang di daerah lain akan membunuh semua yang lain dari Huangfu Shengzong. Dikatakan bahwa ada 42 orang secara total, termasuk 7 kesempurnaan agung domain ilahi. 7 orang tingkat 9 domain ilahi. 88 orang di tingkat 8 domain ilahi. 16 orang tingkat 7 domain ilahi dan 4 orang di tingkat 6 domain ilahi. Orang-orang kuat dari 4 kekuatan tersebar dari langit dan memburu Tuo Bai Yingying, Sen Subing, dan Tai Xianer, dan lainnya di udara. 42 orang kuat di tingkat domain ilahi belajar dari Ruyan Wuji ketika mereka memasuki Gunung Tianjing bahwa Tan Yun telah mempraktikkan teknik mata mengendalikan orang. Oleh karena itu, mereka tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk menunjukkan mata surgawinya, jadi mereka menutup mata, melepaskan pengetahuan spiritual mereka dan bertarung dengan yang kuat dari Huangfu Shengzong. Pada saat ini, Tan Yun mengacungkan jari dan menunjuk ke Xiaoho yang terbang di udara. Pak Tua, saya pikir siapa Anda? Ternyata itu adalah master dari Ruyan Wuji. Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Cepat ke sini. Setelah itu, Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hongmeng dan melesat menuju langit barat. Bajingan kecil, nadanya tidak kecil. Hari ini, lelaki tua ini membuatmu mencabut omonganmu. Xiaoho berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Tan Yun.